Sehingga banyak sekali anak-anak modern ini kehilangan ruang dan waktu, kehilangan ini semua ada di sini. Makanya kadang ini saya selalu ngingetin ada masa lalu yang berpengaruh pada hari ini. Makanya dalam hal agama pun sekarang banyak anak-anak yang langsung karena bisa hadis nomor sekian keluar, Quran ayat ini keluar, tentang ini keluar, tentang head keluar. Bagaimana hukumnya mencuri dengan tangan kiri? Ada di sini. Nah ini anak-anak kehilangan. Sampean sekarang pengen masak, nggak perlu lagi nanya guru, cukup di sini, cukup subscribe. Tidak bisa saya jangan subscribe. Iya karena anak saya selalu bilang subscribe. Tidak bisa, sekarang tinggal di sini semua. Makanya kalau tidak hati-hati kalian akan menjadi generasi yang tidak butuh apapun. Millennial killing everything, membunuh segalanya milenial ini. Ya, orang pintar semua sekarang. Apa aja ada di sini, kok duniamu ada di sini. Makanya sekarang ada anak-anak yang tidak benar-benar tidak mengerti tentang masalah. Nggak apa-apa kalau nggak ngerti, tapi kemudian kadang yang anti masalah. Wah sudah ada apa. Bahkan misalnya yang paling berbahaya itu kalau sudah berbicara tentang agama. Orang kalau sudah kehilangan masa lalu berat, semua dinafikan, nggak ada ya Pak, udah. Ya kalau menafikannya saya nggak tahu itu bid'ah, wah itu syirik, repot itu. Gitu. Loh makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ini maknanya adalah kalian ahsani taqwim Indonesia. Jadi ahsani taqwim terbaik itu ada versinya, versi Indonesia. Ya pesek-pesek gini. Versi kita. Kalau ahsani taqwim versi Arab ya begitu itu. Dan semua sama tuh marodatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus kecuali orang yang beriman dan berbuat baiklah. Sudah kalau sudah berbicara iman ini artinya kita harus membicarakan sesuatu dengan narasi yang berbeda. Apa sebabnya? Karena iman yang pertama kali itu adalah Nabi Adam sana, sampai ke nabi-nabi berikutnya, sampai ke Rasulullah. Maka Rasulullah diajarkan mengerti masa lalu, cerita-cerita masa lalu diceritakan. Nah, amanu di zaman Rasulullah juga punya corak yang berbeda karena bahkan terhadap Yahudi dan Nasrani diajarkan bagaimana memahami masa lalu. Kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Loh, makanya sekarang ini kadang kita lupa bahwa kita menjadi orang amanu pun ini juga prosesnya nggak mudah dan berjalan sangat panjang. Itulah maka kemudian proses amanu itu ada ruang teoritik namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah siapa? Nabi. Nah wal jamaahnya Nabi siapa? Sahabat. Wal jamaahnya sahabat tabi'in. Wal jamaahnya tabi'in tabi'ut tabi'in. Wal jamaahnya tabi'ut tabi'in tabi'ut tabi'in. Nah kita ini wal jamaahnya siapa? Wal jamaahnya al ulama warasatul anbiya yang ada di Indonesia. Itu panjang. Siratal mustaqim kita ini dihubungkan oleh siratal ladzina an'amta alaihim. Saya sendiri udah panjang sekali amanu saya dengan Rasulullah udah panjang. Udah pakai beberapa alladzina amanu sudah. Saya diajari bapak saya. Bapak saya diajari gurunya. Gurunya diajari oleh gurunya lagi di langitan sana. Di langitan diajari gurunya oleh Kiai Hashim. Kiai Hashim diajari gurunya oleh Kiai Asy'ari, Kiai Khalil, Kiai Soleh. Kiai Asy'ari diajari gurunya namanya Kiai Khairon. Kiai Khairon diajari gurunya namanya Kiai Abdul Wahid Solotigo. Diajari gurunya Kiai Abdul Halim Boyolali. Diajari gurunya namanya Kiai Sufyan Tuban. Diajari gurunya namanya Kiai Jabbar Tuban. Diajari gurunya namanya Kiai Abdul Rahman Lasem. Diajari gurunya namanya Kiai Abdul Halim Benowo. Diajari gurunya Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Diajari gurunya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dapat iman diajari gurunya Sunan
Bonang. Sunan Bonang diajari Sunan Ampel. Sunan Ampel diajari Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi diajari Syekh Sumatil Kubro Turku. Diajari sama Syed Muhammad Masih. Diajari Syed Samad Ahmad Jalaluddin Campa. Diajari Syed Abdul Malik Mongol. Diajari Syed Alawi Amil Faqih. Diajari Syed Ahmad Sohib Mirbat. Diajari Syed Ali Khalid Qosam. Diajari Syed Alwi. Diajari Syed Muhammad. Diajari Syed Alwi. Diajari Syed Ahmad Al-Muhajir. Diajari Syed Isa. Diajari Syed Ubaidillah. Diajari Syed Muhammad. Diajari Syed Ali Uraidi. Diajari Syed Ja'far Shodiq. Diajari Syed Muhammad Baqir. Diajari Syed Ali Zainal Abidin. Diajari Sayyidina Hasan Husain. Diajari Sayyidina Ali. Lah ini yang diajari langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak milenial ini sekarang kadang lupa itu, langsung lompat merasa diajari langsung oleh Rasulullah, maka punya kehidupan yang kadang ya kalau di kampus kan memang banyak yang begitu. Nah ini yang kadang jangan lupakan itu. Ahli sunnah ini kita amanu, kita ini manja sana. Makanya sekarang hadisnya mana, Qurannya mana? Oh ini, nah ini kadang, nah ini nanti butuh kajian yang sangat panjang. Nanti kapan-kapan kita bisa kaji lagi. Ya ini khusus, ini baru muqaddimah aja belum selesai. Itu nanti lagi lah kapan kita ngumpul lagi begini, kita kaji satu-satu bab itu. Untuk apa? Karena ini memang anak-anak milenial ini butuh pemahaman khusus yang juntrung. Kalau tidak juntrung nanti kita punya keributan-keributan yang sangat panjang. Seperti akhir-akhir ini banyak sekali yang terjadi proses keributan yang sangat serius. Jadi dia lupa bahwa negeri ini yang kita tempati ini adalah negeri yang sudah mengalami proses yang sangat panjang. Terkait dengan apa? Terkait dengan berbagai dinamika sosiologi, antropologi. Jadi ada fase-fase itu. Ya, makanya kita ini jadi orang Indonesia diajarkan untuk memahami masa lalu. Kita ini sekarang orang milenial ini nggak mau. Karena apa? Dunianya di sini. Nah, itu makanya kadang kita ini diajar ketarik, makanya nggak terima. Makanya Islam ini sebenarnya adalah agama masa depan yang akan menerima semua perbedaan. Setelah kita melihat Jabal Rahmah, kita pasti akan mengenal bahwa seluruh manusia itu bersaudara. Makanya orang dengan pemahaman masa lalu yang utuh nggak ribut. Kita ngaji, tapi orang Jepang juga datang ke sini, tapi bukan Jepang yang datang, mic-nya aja yang datang dia. Karena orang Jepang bisa bikin mic. Orang Korea ngaji nggak datang, cuma dia ngirim Samsung. Ini, ya kita pergi haji, Yahudi yang ngirim pesawat. Karena Pak Habib disuruh bikin pesawat yang nggak jadi-jadi, wong namanya tetuko, sing teko ratu kutuku, sing tuku ora teko. Kemudian kalau kita mau kuliah di UGM, orang Yahudi ngirim sistem perbankan. Kita pakai ATM, pakai apa? Kita pakai uang. Kemudian menggunakan seluruh sistem perbankan yang disebut bank syariat atau apapun terhubung dengan bank konvensional, dan seluruh bank konvensional terhubung dengan bank devisa New York yang ada di Wall Street Center sana. Bank itu adalah punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha terkaya Yahudi yang akhirnya meminjamkan uangnya kepada Amerika, dibikinlah bank devisa New York. Loh, kita pakai bank. Sampean perempuan cantik-cantik, kenapa? Terhubung dengan dengan orang-orang Prancis yang pinter bikin bedak, pinter bikin parfum. Kalau terhubung dengan bedak Jogja nggak bisa, nggak seneng orang. Beras ditumbuk ya belondeng semua. Jadi Islam itu sebenarnya kosmopolitan, indah, sangat terbuka, kan gitu. Begitu terbuka aja. Kita sekolah komputer yang bikinkan Toshiba, bikin apa? Ini perempuan pakai jilbab, kainnya namanya kain Paris. Kain Paris dibikin oleh Sritek di Solo itu, yang punya orang Cina. Anak-anak muda kalau lagi galau ngerokok, yang bikin gudang garam juga Cina. Biasa aja. Terbang ini indah, terbuat dari kayu dan kulit. Tapi yang menghubungkan terbang sama kayu, paku pinesnya
Cina. Yang bikin paku pines itu Cina. Biasa aja. Apa sih yang independen sekarang? Nggak ada. Minum air kelapa yang mapras pakai golok. Golok terbuat dari pir dari mobil Jepang. Yang paling murni sekarang tinggal satu di dunia ini, halalan thayyiban itu tinggal satu. Kalau ada hujan mah ngapo? Jangan pakai ciduk itu produksi Cina. Nah ini makanya nalar inilah yang sebenarnya nalar dasar yang mesti kita kembangkan biar kita ini nggak semakin menjadi manusia-manusia yang eksklusif. Nah, Islam itu ngajarin itu, ditarik ke belakang. Itu. Nah, kadang disuruh ke Jabal Rohmah itu artinya apa? Suruh melihat masa lalu agar kaum muslimin mampu menerima setiap perbedaan. Ini ngaji, syuting yang ngirim Jepang, kota infak. Kota infak. Tapi yang bikin print bukan orang Indonesia. Yang ngeprint orang Indonesia, tapi yang bikin print Jepang kayaknya atau enggak Cina. Tergantung merek printnya apa, Epson apa, Samsung. Nah, sama. Ini minum air kemasan. Mana sih yang kita bikin getuk? Loh. Jadi kenapa kemudian Rasulullah ini umatnya ditarik ke belakang ke titik Jabal Rohmah adalah untuk mengerti bahwa semua manusia bersaudara. Makanya kalau orang ke Jabal Rohmah tidak mengerti persaudaraan, ya ini selesai. Mungkin hajinya juga nggak terlalu serius. Oh ini nih, itu disadari dulu. Nah sekarang orang kemudian memahami aksani takwim ini macam-macam. Terus inginnya melakukan sesuatu yang kadang overlap dengan kondisi bangsa dan negara. Nah itu nanti bisa kita jadikan bahasan berikutnya.